Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami kelompok 6 dari Mapel Geografi. Di sini kami akan menjelaskan tentang gunung berapi, tepatnya Gunung Krakatau. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Nisa Berjangka. Perkenalkan, nama saya Abdullah Masjid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Wadida. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jinya Setiawan. Perkenalkan, nama saya Jaya Ahmad. Saya Nela Syukwana. Dan saya Zubatullah Zahra. Jadi kita tentunya tidak asing dengan Gunung Krakatau. Krakatau atau dengan nama internasional Krakatau adalah kepulauan bukan negeri yang masih aktif dan berada di Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di perairan Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nama ini disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana, yaitu Gunung Krakatau. Nah, berdasarkan proses pembentukannya, Gunung Krakatau ini termasuk tipe gunung apa ya? Jadi sebelumnya tipe gunung api itu ada 3 macam loh, yaitu gunung mar, lutut atau strato, dan perisai. Gunung Krakatau sendiri termasuk gunung berapi tipe kerucut karena proses pembentukannya melalui letusan dan lelehan secara terus menerus dan bergantian, sehingga material pembentukannya berlapis-lapis. Gunung Krakatau purba pernah meletus hebat tahun 535 Masehi yang menyebabkan terbentuknya Selat Sunda, hilangnya peradaban Pasemah Lampung dan Salanegara, Banten selama 20-30 tahun. Pada tahun 1680 peristiwa terjadinya letusan juga. Peristiwa itu pun masih berlanjut terulang kembali yang menyebabkan Krakatau sirna karena letusan katalismik pada tanggal 26-27 Agustus 1883. Pada tahun 2019, kawasan yang sekarang merupakan cagar alam ini memiliki 4 pulau kecil: Pulau Rakata, Pulau Anak Krakatau, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Berdasarkan kajian geologi, semua pulau ini berasal dari sistem gunung berapi tunggal Krakatau yang pernah ada di masa lalu. Tipe letusan gunung apinya adalah parat atau pelinian. Dia mengeluarkan material yang dapat menghancurkan puncak gunung sehingga meruntuhkan dinding kawah dan membentuk kaldera. Dari terjadinya letusan tersebut, dia memuntahkan atau mengeluarkan gas yang sangat tinggi hingga 80 km. Dari ujung gunung terlihat awan menggumpal. Dalam konteks ini, dampak positif dari letusan Gunung Krakatau 1883 bagi Banten dan Sumatera adalah wilayah ini kaya akan pertanian dan usaha perkebunan. Letusan Krakatau 1883 merupakan letusan gunung berapi yang terbesar pada masa itu. Letusannya mengeluarkan ribuan ton material berupa batu, lumpur, dan debu. Dampak tsunami yang diakibatkan letusan dahsyat Gunung Anak Krakatau 2018 dan Gunung Krakatau 1883 atau 138 tahun silam. Pengurangan risiko bencana menjadi kunci dalam mencegah ataupun menghindari dampak bencana di kawasan pesisir Selat Sunda. Baik itu akibat letusan Gunung Anak Krakatau maupun potensi gempa dari segmen tektonik di sebelah barat sampai selatan Selat Sunda. Memahami dengan baik kejadian bencana di masa lalu merupakan salah satu kunci keberhasilan upaya mitigasi di masa depan. Untuk itu, pembelajaran dari kejadian bencana yang telah terjadi perlu disampaikan dan dikomunikasikan, baik itu kepada masyarakat secara langsung maupun kepada media sebagai sarana edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan. Erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883 merupakan salah satu letusan terdahsyat. Erupsi tersebut membuat tubuh gunung hilang dan membentuk anak Krakatau, sehingga menghasilkan 2 dampak utama, yaitu lontaran material gunung api dan tsunami. Material ledakan yang dihembaskan dan jatuh ke laut, juga sebagian tubuh gunung yang runtuh ke longsor laut yang memicu terjadinya tsunami. Begitu dahsyatnya tsunami yang ditimbulkan bahkan merambat hingga ke pantai Hawaii, pantai barat Amerika, dan semenanjung Arab yang jauhnya sampai 7.000 km, hingga vegetasi pulau-pulau di Selat Sunda tersapu bersih. Rumah dan struktur bangunan serta jalanan hancur total. Dari ribuan orang di Jawa dan Sumatera tewas terbawa ke laut.
Lontaran material gunung api menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama beberapa hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamparan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Dari 36.000 orang meninggal akibat letusan Gunung Krakatau, diketahui lebih dari 34 kematian akibat tsunami. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down,